warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian di program S2 Magister Perencanaan Wilayah Kota. Kita hari ini bertemu kembali di sesi mata kuliah analisis Big Data, dan hari ini melanjutkan materi yang sudah salah satunya sudah di-share di platform Learning Management System kemarin ya, dan terakhir adalah mempelajari secara mandiri mengenai data visualization. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari data insight. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, mungkin sebagai pengantar, data insight ini adalah suatu materi atau komponen sebenarnya di data science ya, di mata kuliah data science atau analisis big data, yang ini menjadi salah satu poin yang membedakan dengan teknik data analisis yang lain. Jadi kalau kemarin kita mempelajari ada exploratory data analytic, kemudian data analytic advance yang kemudian bisa sampai pada kemampuan prediktif, kemudian preskriptif, dan juga kognitif, kemudian membangun artificial intelligence ya, kemarin dengan machine learning dan deep learning. Nah, itu kemudian dikembangkan menjadi visualisasi yang mudah dimengerti oleh orang kebanyakan atau penggunanya dengan menggunakan teknik visualisasi. Nah, sebenarnya belum berhenti proses pengolahan data di analisis big data atau di data science. Nah, kita harus kalau bahasa informasi itu yang kita baru berikan itu adalah hasil analisisnya. Nah, hasil analisis ini kadang masih relatif dekat dengan data yang sifatnya report. Nah, jadi kalau relatif dekat dengan report, jadi mudahnya itu belum cukup kuat ya untuk mendorong pembacanya atau orang yang menggunakannya itu melakukan tindakan lanjutan atau action, yang disebut sebagai action atau respon ya. Jadi semacam itu. Jadi ya, dengan data insight ini sebenarnya mendorong agar hasil visualisasi tadi dikembangkan lebih tajam lagi, yang kemudian memunculkan hal-hal yang tanda kutip tidak terduga dari data, tetapi hal yang tidak terduga itu diharapkan memang diproyeksikan untuk membuat orang menjadi melakukan action. Ya. Jadi kalau bahasa kasarnya ya memprovokasi orang agar kemudian orang itu bertindak sesuatu. Nah, jadi ini namanya data insight. Nah, ini ada teknik tersendiri untuk melakukan data insight ini, tapi purely data insight ini sebenarnya menggunakan teknik visualisasi, tetapi teknik visualisasi lanjut lah, semacam itu. Nah, ini kalau kita relevansikan dengan penelitian di tesis dan di disertasi, kalau di skripsi tidak ada data insight ya, jadi dia hanya data report. Jadi misalnya kalau mahasiswa itu melakukan penelitian di skripsi, maka dia cukup menampilkan misalnya hasil pengujian dari metode yang dia coba explore, misalnya semacam itu. Nah, tapi kalau di S2 biasanya dia akan mempropos metode baru atau metode hybrid begitu, atau metode yang terbaru untuk menangani masalah tertentu. Nah, itu tidak boleh berhenti hanya pada menampilkan hasil pengujian, tapi hasil pengujian itu kemudian diolah lagi, ada analisis lanjutan yang membuat kita jadi mengerti bahwa di dalamnya itu ada pengetahuan baru. Nah, apalagi kalau S3. S3 data insight-nya lebih dalam karena harus memunculkan kebaharuan atau breakthrough atau novelty. Nah, jadi semacam itu. Nah, biasanya kita melihat itu di di forum-forum saintifik gitu ya. Kalau kita mendengarkan presentasi paper atau di konferensi atau membaca jurnal internasional, yang di headlight itu sebenarnya ini keterbaruan atau data insight. Jadi yang dicari ini ya. Nah, ini perlu teknik khusus ya. Jadi ini sangat berguna tidak hanya untuk mempermudah atau mempercantik visualisasi data, tetapi juga sebenarnya mendorong tadi. Jadi semacam mendorong adanya action tadi. Jadi semacam itu. Nah, biasanya data insight ini menjadi ultimate-nya dari data analitik atau big data analysis, karena di sini baru muncul istilahnya kalau terlihat secara indera mata gitu ya, secara penglihatan, oh ternyata datanya itu bisa berbicara banyak gitu. Jadi akan lebih dalam melihatnya di sini. Nah, kalau di institusi bisnis biasanya ini data insight sangat penting karena ini biasanya digunakan untuk aktivitas manajemen ya, intelligence atau kalau bahasa
bisnis dulu ada namanya business intelligence ya. Nah, ini data insight, jadi semacam. Nah, mari kita coba pelajari apa ini data insight dan kemudian nanti saya akan juga tunjukkan beberapa tools-toolsnya itu sebenarnya mirip dengan yang divisualisasi, tapi teknik yang digunakan agak sedikit berbeda. Nah, data insight ini kalau kita pahami by definition, ini adalah bagaimana data insight itu bisa mengungkap ya, pemahaman mendalam dari individu atau organisasi ketika dia melakukan analisis informasi. Tetapi konteksnya menganalisis informasi ini terhadap suatu isu tertentu. Jadi data insight ini sangat dekat dengan mencoba apa istilahnya itu menyelesaikan suatu problematika spesifik, ya. Jadi bukan yang sifatnya general, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya karena konteksnya adalah particular issue, jadi bukan general issue. Jadi mohon dipahami ya. Jadi sehingga data insight ini harus dilakukan dengan sangat banyak oleh para peneliti dan bahkan dalam satu isu atau satu permasalahan itu kadang pendekatan data insight-nya itu bisa multi point of view atau mungkin dari berbagai macam sudut pandang, nah, mudahnya begitu. Nah, kenapa? Karena ini fungsinya adalah kita mencoba mendapatkan memahami pemahaman terhadap konteks permasalahan dan solusinya secara mendalam. Jadi deep understanding an individual or organization gain from analyzing information on particular issue ya. Nah, apa manfaatnya deep understanding ini? Nah, dengan memahami konteks data dan analisisnya secara dalam, maka harapannya ketika pengambilan keputusan itu bisa lebih baik, tapi lebih baiknya itu adalah ini, kita mendasarkan pada tadi pemahaman yang dalam tadi atau pengetahuan. Jadi bukan lagi tidak lagi insting gitu, tapi instingnya itu terbentuk karena memahami konteks permasalahannya. Jadi ini yang menjadi penting. Jadi misalnya nih saat ini problemnya banjir di mana-mana gitu ya. Tapi kalau kita ya dari dulu kita sejak sekolah dasar dipahami bahwa banjir terjadi karena membuang sampah sembarangan misalnya begitu. Nah, itu otomatis kita udah punya insting gitu ya. Tapi di sini nanti mungkin kita harus memahami konteksnya lebih detail gitu ya. Mungkin pemanasan global, kemudian deforestisasi, kemudian perencanaan wilayah kota yang tidak beradaptasi dengan iklim, dan hal semacam itu ya nanti yang kita harus pahami di deep understanding gitu ya. Nah, ini yang harus digali. Nah, data insight membantu itu. Jadi tidak hanya nanti mendasarkan bahwa banjir itu terjadi karena tadi sampah begitu, bukan hanya itu. Jadi semacam itu. Nah, ini bisa kita bisa dieksplor jauh sekali nanti di semacam itu. Nah, kemudian ada dua hal yang menjadi ciri atau karakteristik dari data insight ya. Jadi data insight itu suatu tampilan data itu disebut sebagai data insight itu apabila punya aspek ini actionable. Nah, jadi ketika dilihat orang jadi mengerti puncak permasalahannya atau inti masalahnya dan kemudian mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya data itu menunjukkan bahwa memang sekarang itu iklimnya sedang berubah, dalam artian misalnya kondisi alam saat ini itu dipengaruhi oleh pemanasan global, nah, datanya juga menunjukkan hal itu, maka nah kemudian solusinya juga harus mendekati itu. Jadi bukan sekedar memperlebar sungai atau memperdalam sungai atau membuat alirannya lancar, tetapi core problemnya itu yang diambil di semacam itu. Jadi kadang di level manajemen atau di level organisasi puncak, maka pengambilan action-nya atau strateginya adalah mengatasi permasalahan yang memang strategik itu karena ini actionable data insight. Nah, ini biasanya spesifik, sangat spesifik cirinya. Kemudian pendekatan yang dilakukan itu digunakan untuk ini meningkatkan efisiensi. Nah, jadi agar solusinya itu tidak harus dengan biaya yang mahal gitu ya, identik dengan itu. Meskipun kadang untuk permasalahan yang berat memang harus menggunakan biaya yang mahal, tetapi kalau dalam bisnis ya
Tidak hanya efisien, tapi juga cara yang mendapatkan revenue dan profit yang bagus begitu. Jadi semacam itu. Nah, ini kan seharusnya bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu cirinya adalah active intelligence ya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana dengan menggunakan data insight itu kita mengerti bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam data yang tersaji tersebut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu. Nah, jadi mungkin di saat ini di jam saat ini pagi ini ada dashboard seperti ini misalnya gitu ya. Kemudian kita mengerti bahwa data itu tersaji karena beberapa faktor. Ya. Faktor itulah yang kemudian kita perhitungkan bahwa ini mungkin dalam kurun waktu 3-4 jam lagi akan terjadi perubahan dan faktor itulah yang menentukan perubahan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang nanti perlu kita pahami. Jadi kita tidak menunggu datanya berubah, tapi kita sudah bisa melihat ada pola perubahan di variabel data. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya ini ada kemacetan pagi ini. Jadi oh ya kita tahu bahwa nanti polanya itu volume kendaraan di jam-jam setelah jam 8 tuh mulai turun karena semuanya sudah stay gitu ya. Jadi tinggal yang lalu lintas biasa misalnya semacam itu. Nah, itu contohnya. Jadi kita nggak perlu lagi counting. Nah, ini yang namanya active intelligence. Jadi kita secara cepat gitu, secara aktif memahami bahwa ada pattern, ada pola dan itu bisa menjadikan kita lebih aware terhadap data insight yang nanti akan muncul. Jadi kalau misalnya terjadi traction data atau datanya kemudian anomali pada jam-jam yang tidak sesuai dengan pada waktu-waktu yang tidak sesuai dengan pola normalnya, nah, maka kemudian kita langsung punya kayak insight bahwa sesuatu terjadi dengan extraordinary. Nah, jadi semacam itu. Jadi contohnya ya kayak early warning system. Jadi normalnya nih suhunya ya sekitar ini, tapi tiba-tiba suhu di poin itu meningkat drastis. Ya. Berarti pada saat itu sedang akan terjadi atau sedang terjadi sesuatu yang extraordinary. Nah, pada saat itulah kita langsung dapat insight. Nah, kalau itu terjadi berulang, maka active intelligence-nya ini akan bersifat otomatis ya, atau bersifat learning by experience yang kemudian menyebabkan kita punya tacit knowledge ya, yang kemudian kita cukup mudah mengenali hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa pembeda? Jadi kenapa kok tadi ya kemarin kita sudah bicara masalah data, bagaimana data itu dikelola, kemudian diproses menggunakan big data, kemudian kita analitik dengan beberapa pendekatan, baik itu machine learning dan deep learning, ya, dengan melakukan organisasi atau organizing dan examining data menggunakan machine learning dan deep learning. Nah, kalau insight ini discovering pattern in data. Jadi kita mencoba mengetahui, menemukan pola-pola data itu seperti apa. Tapi pola itu bukan yang linear regression gitu, bukan. Tapi pola perubahan. Jadi time series change-nya itu seperti apa, kalau mudahnya semacam itu. Nah, jadi kalau bahasa kendaraan autonomous gitu misalnya ya, ini perubahannya terjadi karena apa. Jadi sangat dinamis lah perubahannya. Nah, ini gambarannya semacam itu. Jadi ini adalah data yang masih scatter, gitu, masih bertebaran, tidak teratur. Kemudian di analitik itu kita rapikan sehingga bisa kita baca, kita ketahui informasinya, dan terakhir adalah kita punya insight karena kita punya pola mana faktor-faktor yang dominan, mana yang dia mempengaruhi dan seterusnya. Sebenarnya kemarin kita udah pernah lakukan ya. Jadi ketika melakukan coding Python yang cuaca yang 5.000 dataset itu. Nah, itu kan di bagian akhir kita mengevaluasi, melakukan evaluasi terhadap variabel apa yang berpengaruh. Nah, itu adalah insight sebenarnya. Nah, tapi itu belum divisualkan. Jadi insight secara numeris sih semacam itu. Nah, kemudian fungsinya dari dari pentingnya data insight ini adalah semacam ini. Jadi bagaimana dengan data insight itu diharapkan kita bisa mengimprove performance dari proses bisnis yang berjalan, jadi layanan publik atau proses bisnis di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, ini didasarkan pada tadi. Jadi kita tahu kalau bahasa organisasi kan ada key performance indicator. Nah, jadi kita tahu mana yang menyebabkan key performance indicator itu turun dan kemudian kita mengoptimalisasi agar tidak terus menurun, saya gitu. Kemudian ini menariknya sebenarnya data insight itu membuka sesuatu yang masih tertutupi. Ya. Jadi uncover ya. Jadi uncover itu membuka sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Ya. Misalnya kalau dalam produk gitu ya uncover new market gitu ya.
produk-produk baru, ternyata produk kita tuh laku kalau kita bundle dengan fitur ini, jadi semacam itu, dan lain sebagainya. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kadang ini jadi benefit yang tidak terduga. Jadi kadang kita tidak menduganya kita akan mendapatkannya, tapi it's work gitu. Jadi semacam itu. Nah, kemudian balance ya. Balance ini sebenarnya kita mencoba menyeimbangkan antara resiko di masa depan ya, dengan peluang kita untuk mendapatkan reward atau value ya dari suatu pendekatan tertentu. Ini juga penting. Jadi semacam itu. Dan terakhir adalah nih deep end ya. Jadi deep end ini adalah understanding terhadap dengan traction atau behavior yang terjadi, baik itu customer atau suatu produk atau data tertentu. Dan ini yang paling penting, value. Value-nya yang ini yang penting. Jadi value, kita bisa mengetahui value-nya apa. Jadi semacam itu. Jadi ada 4 kunci kenapa data insight itu sangat dibutuhkan oleh organisasi. Jadi ada optimize, uncover, balance, dan deep end-nya. Nah, salah satu bentuknya tampilannya seperti ini sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana sebuah informasi itu tidak lagi dihasilkan dalam bentuk tabular semata, tetapi satu objek report katakanlah ya di data visualization itu bisa kita otak-atik gitu ya, bisa kita bolak-balik variabelnya sehingga kemudian kita punya sudut pandang yang beragam. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini hanya membahas satu, yaitu email campaign performance misalnya gitu ya. Tapi kemudian kita bisa sajikan bahwa ada email trendnya, ada email campaign performance based on percentage gitu ya. Kemudian ini ada email action type-nya, kemudian ada campaign summary-nya, tingkat enrollment-nya seberapa jauh gitu ya, dan berapa usaha kita untuk mendapatkan enrollment dengan mengirim email. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sering kita lihat di contohnya di YouTube Analytics gitu ya, atau mungkin di mana itu di Instagram Analytics-nya itu biasanya mereka tidak hanya menghasilkan analitik tapi juga insight ya. Jadi semacam itu. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini tampaknya kalau saya tidak salah ini mungkin menggunakan seperti Tableau like ya aplikasinya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Nah, data insight ini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama tentu saja karena tadi spesifik, karena particular issue, specific purpose, maka kita harus pertama mendefinisikan bisnis objektif ya. Jadi goal-nya apa atau objektifnya apa. Nah, ini perlu ada semacam inisiasi dari stakeholder atau pihak yang berkepentingan untuk membuat clear atau memperjelas apa objektif dari data insight yang akan dibuat. Jadi apakah dia itu improving production processes, kemudian atau dia ingin yang lain begitu ya. Jadi misalnya oh ya saya ingin mencari demografi pengguna saya gitu. Jadi kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu perlu dilihat dan perlu perlu dipahami bahwa kadang hal-hal semacam ini menjadi sangat krusial ya. Jadi ini karena nanti mendefinisikan bisnis objektif ini istilahnya menjadi tema awal untuk menuangkannya dalam bentuk ini visualisasi data insight semacam ini. Nah, ini penting ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian tentu saja nanti dilakukan data collection. Nah, jadi ini sebenarnya sudah harusnya kalau sudah level data insight kita sudah tidak lagi collecting data dari sumber, tapi kita ngambil dari data set yang sudah ready. Jadi hasil-hasil data set yang sudah dihasilkan dari proses big data sebelumnya itu yang kemudian kita gunakan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, apakah kita langsung bisa menggunakan data insight? Bisa ya, tapi kita harus punya systematic proses untuk mendapatkan data yang mendukung data insight. Jadi bedanya di situ. Ya, jadi lebih sulit ya, lebih beresiko kalau bahasa saya. Nah, kemudian nanti ada data integration and management ya, ketika data sudah dikoleksi. Nah, ini untuk memastikan kita bisa menghasilkan data insight agak sedikit berbeda dengan big data processing sebelumnya. Nah, data yang akan kita analisis menjadi data insight itu tanda kutip memang harus ditransformasikan itu bersih gitu ya, atau clean. Jadi nggak ada lagi data yang missing di situ, tidak ada lagi data yang error dan lain sebagainya.
Makanya ini harus analytic ready ya, jadi gitu. Jadi harus kita jadi misalnya kalau misalnya kayak kemarin isu ada apa namanya simbol ya jenis kelamin laki-laki perempuan harus clear ya. Jadi nggak boleh ada interpretasi laki-laki perempuan atau perempuan wanita dan lain pria wanita dan lain sebagainya. Tapi harus clear. Jadi itu distandarkan. Jadi di sini memang membutuhkan standarisasi data. Nah, makanya di beberapa industri atau beberapa organisasi yang cukup serius, itu biasanya memang menghendaki adanya standarisasi. Nah, ini kalau saya penelitian di bidang oil and gas itu ada standar, ada 11 standar. Jadi kita harus memenuhi itu. Jadi kalau standar ya enak gitu ya. Jadi nggak ada lagi data yang missing, nggak ada lagi yang double interpretation dan seterusnya. Kemudian kalau di data coal, batu bara juga sama. Jadi Kementerian SDM juga punya hal yang sama. Nah, ini ya bahayanya adalah ketika data itu tidak punya standar. Nah, ini yang sulit. Jadi makanya itu akan menjadi riset tersendiri ya, bagaimana membangun data standar. Makanya ada BIG misalnya, Badan Informasi Geospasial. Kenapa ada Badan Pusat Statistik? Nah, itu harusnya mereka yang punya policy, punya ranah untuk menstandarisasi data-data yang sifatnya primer ini. Nah, sehingga bisa digunakan. Cuma sayangnya kadang ini ya, kita bisa melihat misalnya project Open Data Indonesia itu kan ternyata ya tidak berhasil menstandarisasi data yang ada di Indonesia. Jadi semacam itu. Ya standar data untuk orang yang mendapatkan bansos saja kan kacau balau kan gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini contoh sebagai salah satu contoh. Nanti sebenarnya data IKTP itu sebenarnya sudah melakukan standarisasi ya. Jadi gitu ya. Cuma kalau isunya iktp mungkin tinggal accessibility-nya saja ya untuk dipakai sistem yang lain. Tapi itu sudah jadi standar, jadi semacam itu. Nah, itu yang menarik. Nah, kemudian sehingga nanti prosesnya ini banyak sekali, jadi melakukan data replication, ingestion, kemudian melakukan transformation, sehingga kemudian bisa dikombinasikan dengan tipe-tipe data yang lain, diubah menjadi tadi ya standardized format, ya, kemudian disimpan dalam data lake atau data warehouse. Nah, jadi kalau di data saat ini datanya sudah matang kalau bahasa saya, sudah disiapkan, sudah di
Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sorry, terganggu tadi ternyata. Oke, baik. Jadi ini tadi yang terkait dengan data integration and management. Jadi kita melakukan standarisasi format sehingga kita punya koleksi data yang relatif siap untuk dianalisis ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sebenarnya dalam konteks kita melakukan data insight itu sama mirip seperti sebenarnya ini pipeline lanjutan dari data analisis ya atau data analitik sebelumnya. Jadi proses ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh proses data analitik yang sebelumnya. Tapi sebenarnya gini, kadang ini jadi proses terpisah pun juga tidak masalah. Jadi kita misalnya punya kemarin sudah pakai machine learning, sudah pakai deep learning ya. Datanya itu kita koleksi lagi ke sini juga boleh. Jadi tidak disambungkannya tidak langsung jadi langsung jadi visualisasi gitu ya, tetapi digabungkan lagi dengan misalnya prediksi yang lain. Jadi bisa sambung menyambung. Nah, nanti kemudian juga disimpan dalam data lake atau data warehouse automation-nya secara otomatis gitu ya. Dan kemudian kita buat ini. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau data analitik kan biasanya langsung ke ke aplikasi visualisasi data. Nah, tapi kalau di sini biasanya nanti ada govern data catalog. Jadi ada data standarisasi yang dibuat dulu. Nah, ini jadi punya ide penelitian. Jadi ini penelitian yang sangat penting sebenarnya. Ini belum ada yang membuat semacam kamus data atau semacam standarisasi data yang terpadu gitu ya. Jadi belum ada semacam ini. Jadi ini harapannya sebenarnya ya satu datanya Indonesia itu membuat ini sebenarnya. Nah, jadi kemudian nanti data analitik hasil dari data insight visualisasinya bisa dikeluarkan. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah kita melakukan data analisis. Nah, data analisis ini biasanya menggunakan data analitik software atau bisa menggunakan sebenarnya mirip seperti kita menggunakan business intelligence tool yang memungkinkan kita itu untuk mengeksplorasi data dengan bebas ya, dengan bebas, kemudian membangun data insight-nya itu secara bersama-sama dengan expert yang lain, kemudian dengan tujuan untuk menjawab specific question atau isu yang spesifik, kemudian dia bisa share hasilnya melalui dashboard, kemudian dan ini yang menarik, arahnya saat ini menjadi ini self-service analytic ya, jadi user yang milih-milih sendiri variabel yang digunakan. Jadi tidak lagi menjadi report yang statis, tapi report yang dinamis menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya. Jadi dia bisa melakukan analitik. Karena sekarang kadang point of view analitiknya user bisa macam-macam. Nah, tools-nya bisa banyak ya. Jadi kalau saya mungkin cenderung mengintroduce 3 dulu. Jadi ada Tableau. Jadi ini beda ya. Tableau itu bukan data analitik yang bukan big data analitik sebenarnya, tapi dia lebih ke arah data insight tools ya, jadi semacam itu. Kemudian ada Power BI, ada juga Google Data Studio. Ada lagi namanya Grafana. Nah, Grafana itu versi open source tapi jauh lebih masif ya, jadi semacam itu. Jadi kalau mau lihat Grafana, nah nih, jadi dia melakukan observability platform. Jadi cukup bagus, dia juga bisa digunakan untuk menghasilkan data insight. Jadi semacam itu. Dan ini jenis datanya jauh lebih variatif, jadi bisa macam-macam. Jadi contohnya semacam itu. Nah, ini contoh ya. Jadi banyak sekali tergantung pemanfaatannya. Ada yang modelnya berbayar, ada yang open source, ada yang harus kita install sendiri dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian biasanya bentuk real dari dari data insight ini adalah digital dashboard ya. Jadi ini business intelligence tool yang memungkinkan seorang pemimpin bisnis atau pemimpin organisasi itu melakukan tracking, analisis, dan report dalam bentuk metrik atau KPI, metrik ya, something gitu. Nah, dalam konteks yang lebih modern ini biasanya bentuknya interactive dashboard ya, sehingga kita tidak diklik kemudian tampil data statis gitu ya. Dalam artian kita nggak bisa
pindah tethering, pindah tethering. Oke, nah, mohon maaf sedikit terganggu kembali. Ini tampaknya koneksi IndiHome saya tidak terlalu kondusif nih, mulai melambat. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini. Nah, dalam konteks tadi benefit atau manfaat dari kita menggunakan data insight adalah tadi kita mencoba mengubah data menjadi value. Nah, menjadi value ini penting ya, sehingga kemanfaatannya menjadi lebih tampak dan lebih kentara. Kemudian kita bisa melihat atau mengarahkan ya, pengguna itu memperhatikan benar pada most important data point. Jadi kita meng-highlight sudut pandang sebenarnya gitu, sehingga tanda kutip ya tidak kemudian membebaskan sebebas mungkin orang menginterpretasi data itu sendiri. Kemudian ini ya bisa digunakan untuk mensupport atau memperkuat proses pengambilan keputusan dari stakeholder di organisasi, ya, sehingga kita punya clear visualization, ya, jadi jelas tidak menyesatkan laporan tersebut. Kemudian ini ya data literacy, ya, jadi memperkuat data literacy. Jadi orang akan lebih perhatian pada datanya bukan hasilnya. Jadi semacam itu. Jadi ini akan dan kemudian mengajak organisasi tersebut memahami pola dari data tersebut. Jadi biasanya kalau di KPI dashboard di perusahaan itu misalnya itu ditampilkan di publik sehingga kemudian orang itu jadi tahu misalnya tim atau apa namanya pegawai itu jadi tahu kalau saya misalnya terlambat saja bekerja tidak menyelesaikan sesuai dengan waktunya itu nanti akan mempengaruhi KPI sehingga dia kemudian terdorong untuk oke, biar KPI-nya bagus tercapai saya harus tepat waktu jadi semacam itu. Nah, itu yang salah satu bentuk dari data insight. Nah, kemudian bentuk implementasinya banyak sekali ya untuk supply chain. Nah, ini kebetulan ini saya juga sedang akan ada penelitian dengan teman-teman di teknik elektro nih tentang supply chain ya. Ini juga menarik. Ini saya akan bermain di analitiknya nanti dan insight-nya. Kemudian ini ada bisa digunakan untuk KPI apa namanya evaluation analysis gitu ya. Kemudian melihat supply chain performance dari setiap poin supply chain-nya dan seterusnya. Kemudian berapa besar risiko atau loss jika tidak sesuai waktu dan seterusnya, tidak sesuai deliverability-nya. Kemudian ini ada IT Digital Dashboard ya, bagaimana proses layanan IT di suatu organisasi itu berjalan, apakah ini cukup bagus apa tidak, nanti bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian marketing, nah ini apalagi ya marketing ya, jadi kita bisa melihat ini traction dari marketingnya, kita melihat apa namanya understanding customer life cycle-nya. Jadi orang membeli produk kita itu tidak langsung beli, tapi melihat dulu, mengeksplor dulu, membandingkan, dan kemudian baru memutuskan membeli. Itu bisa ter-track di dashboard kita. Kemudian di finance juga sama. Ini biasanya digunakan untuk melihat atau traction dari pembiayaan, melihat kontrol risiko, apakah ada terjadi fraud apa tidak, adakah ada profit yang menaik apa tidak, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir ini adalah juga biasanya digunakan untuk di sales ya. Di sales ini cukup tinggi. Saya punya teman dulu di Gojek itu, bisnis manager area Gojek gitu ya, di Jawa Tengah. Dia cerita dia menggunakan CartoDB. Ya, jadi tools-nya itu CartoDB untuk membuat insight di sisi sales ya, sehingga jadi tahu misalnya dia harus buka pasar GoFood di mana, harus mendekati GoFood di mana, dan seterusnya, mereken yang mana, itu kelihatan semua. Dan itu bisa ada petanya juga. Jadi mempermudah si anggota tim sales mana daerah-daerah atau poin-poin yang belum disentuh misalnya, atau belum dikunjungi. Nah, apalagi human resource ya, jadi semacam ini. Nah, ini yang jadi penting. Nah, ini kalau di universitas juga penting. Ya, kadang kita hanya mengandalkan report dari si master, tapi belum ada insight-nya. Jadi belum tahu apa yang mempengaruhi misalnya mahasiswa itu kenapa masa studinya panjang, atau sebaliknya jadi cepat. Itu juga sebenarnya bisa dilihat dari traction insight, data insight semacam ini. Nah, jadi apakah ada relevansinya misalnya mahasiswa itu kalau kita kan semacam ini, apakah efektif kuliah daring atau luring gitu ya. Biasanya kita hanya pakai survei. Nah, tapi kan tidak terlihat dari sisi insight-nya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya insight-nya itu nggak perlu survei. Jadi kita lihatnya ada traction dari kuliahnya, kemudian tugas-tugas dan seterusnya, nah baru bisa dapat kesimpulan. Nah, itu sebagai contoh.
Nah, kemudian, saya ingin masuk, mengajak rekan-rekan untuk mengenal tools-nya ya. Jadi yang pertama yang saya kenalkan Power BI. Nah, Power BI. Nah, ini buat teman-teman yang masih punya UGM ACID ya, jadi pakai email UGM ACID baik, moga-moga yang mail masih bisa ya. Itu bisa masuk ke 365, ada 365 UGM ACID, seperti ini. Nah, ini bisa karena kalau user biasa, saya kurang tahu apakah dia bisa dapat apa tidak. Nanti kalau sudah login, berhasil login di portal 365 yang punyanya Microsoft yang dilanggan oleh UGM, nah kita bisa menuju ke dashboard, ya, nanti akan masuk ke Outlook semacam ini. Jadi akan masuk ke Outlook, tapi sebenarnya nanti di bagian ini kita bisa klik yang di bagian list aplikasi. Ini. Nah, nanti di sini ada Power BI. Nah, kalau ada Power BI berarti kalian rekan-rekan berhak untuk menggunakan. Nah, jadi semacam itu. Nah, saya nggak tahu yang student dapat nggak ya? Moga-moga dapat, harusnya dapat semua. Jadi semacam itu. Nah, ini ada semacam itu. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah Power BI-nya. Jadi gitu. Nah, ini kita bisa mulai dari sini. Jadi ini adalah tools yang dipakai untuk mengembangkan insight ya. Dengan asumsi tadi ya, data set-nya sudah siap, sudah ready. Jadi semacam itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita hasilkan? Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa kita hasilkan. Nah, ini contohnya nih yang pernah saya buat gitu ya. Saya coba UTAD ya. Jadi kita coba lihat yang kira-kira bagus ya gitu ya. Coba sebentar. Ini namanya mungkin. Sebentar. Bukan. Sebentar. Semoga datanya masih ada. Ini udah lama sekali. Oh, ini masih eksplor. Nah, contohnya nih. Nah, ini adalah contoh nih eksplorasi semacam dengan menggunakan ini yang versi sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi sebenarnya di sini di Power BI ini punya kemampuan tadi kita kalau mau memasukkan data, kita siapkan dulu datasetnya dalam bentuk CSV atau yang lain. Nah, kemudian nanti kita menambahkan data yang kita butuhkan, ya. Kemudian nanti data yang kita tambahkan itu sebenarnya bisa macam-macam, bisa berbentuk CSV, bisa dari database juga, bahkan bisa connect ke sistem informasi yang kita punya. Nah, jadi semacam itu juga memungkinkan. Nah, itu bisa nanti bisa dieksplor ya. Tapi ini fungsi dari si Power BI ini adalah dia digunakan untuk mengeksplorasi dashboard yang bisa kita miliki atau insight yang akan kita buat. Saya dulu punya yang agak lebih komprehensif sebentar, saya agak lupa sedikit ini, yang dulu digunakan untuk analisis, ini waktu ini analisis pendidikan ya di DIY, itu bagus banget. Bisa agak lupa linknya. Nah, ini banyak. Nah, ini dia. Oh, ini internal link, bukan. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah data insight itu dibangun. Nah, jadi kita bisa melihat eh, data yang tadi dilakukan nanti bisa dimasukkan ke sini dan kita bisa mendapatkan
informasi yang cukup detail ya terkait dengan data tersebut. Dan ini menariknya biasanya ada konsep drill down ya. Drill down itu ketika ini ada gross margin, kalau kita klik nanti dia akan menunjukkan detailnya. Jadi contohnya yang ini ya. Jadi ini misalnya saya klik gitu, nah, nanti akan muncul scorecard-nya. Jadi kita bisa tahu lebih dalam data itu seperti apa traction-nya. Jadi berasal dari mana. Nah, untuk membuatnya sebenarnya simple karena tidak terlalu sulit ya. Jadi nanti bisa dicoba. Jadi kita tinggal membuat kompetensi gitu. Kemudian nanti kita menambahkan datanya. Jadi nanti bisa kita pilih data mana yang kita upload dulu, terus kemudian kita pilih data mana yang kita ambil. Ini sebenarnya sama seperti misalnya kita coba data bebas saja ya, data yang bebas saja misalnya ini saya pilih, kemudian saya buat. Nah, itu nanti datanya akan muncul semacam ini, ada semacam kanvas, terus kemudian ditampilkan semacam tool visualisasinya, dan kemudian nanti kita akan punya field data dari file tersebut. Nah, tinggal nanti kita panggil untuk jadi insight apa. Nah, jadi pentingnya ini adalah nanti membuat journey-nya ya, atau membuat story-nya. Jadi sebelum kita bermain dengan grafiknya, ada baiknya teman-teman nanti mendesain dulu apa saja informasi yang bisa dimunculkan dari sini. Jadi level tertingginya informasinya apa saja. Jadi misalnya ini gross margin, total revenue, number of customer, number of product. Jadi informasi-informasi yang tadi disebut dalam teorinya itu straight to the point, jadi atau center point dari datanya apa dulu, dan nanti baru dikembangkan lebih dalam. Jadi gitu. Nah, nanti berhentinya di mana? Ya, sampai pada level di mana kita melihat bahwa data drill down itu sudah sangat detail. Nah, itu baru boleh berhenti. Nah, itu kekuatan data insight gitu. Apakah masih bisa didetailkan lagi? Tergantung kekuatan kita, kemampuan analitik kita. Jadi bukan masalah benar dan salah kalau bahasa saya di data insight itu, tapi seberapa kuat kita sampai bisa menghasilkan data insight. Jadi ini konteksnya, dan ini kalau saya gitu ya, ini kalau misalnya terkait dengan sales gitu, mungkin saya yang basically orang teknologi akan mentok gitu ya, nggak bisa banyak. Tapi ini pengetahuannya ada di teman-teman di ekonomi, di penjualan misalnya gitu ya, yang ahli di sana. Nanti dia bisa mendrive gitu. Dan nanti bicara dengan kita yang kemudian mengemas atau mengkalkulasi datanya. Nah, ini contohnya semacam itu. Nah, ini kita kenalin dulu ya toolsnya. Nah, kemudian ada Tableau. Tableau ini nanti bisa dicoba secara online gitu ya. Kalau tidak pengen mendownload, tapi kalau mau pakai Tableau desktop juga boleh gitu ya. Saya sudah punya Tableau desktop, tapi sayangnya expire, ini sudah trialnya sudah expire. Jadi saya nggak bisa buka nanti, tapi akan saya coba recover sehingga nanti di sesi berikutnya kita bisa menggunakan. Ini sama, ini menggunakan untuk mirip-mirip, tapi ini cuma beda tools ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Nanti kalau teman-teman sering explore tools-nya, itu masing-masing tools itu sebenarnya punya kesamaan cara bermainnya. Jadi cuma masalah fungsi dan penggunaannya saja. Jadi semacam itu. Jadi contohnya sama seperti ini. Nah, ini bedanya kan kalau insight itu kayak gini. Jadi kita di sisi user masih bisa diberi hak untuk ya mencoba mengeksplorasi datanya. Nah, ini semacam itu. Nah, ini ultimate-nya semacam itu. Nah, ini bagusnya kalau tidak salah Tableau ini ada versi online-nya. Cuma masalahnya kalau sudah habis free trial-nya itu harus bayar. Gitu. Kemudian yang berikutnya Google Data Studio. Nah, Google Studio mungkin teman-teman jauh sudah lebih sudah lebih paham ya, sudah lebih tahu. Jadi di sini cukup cukup banyak yang bisa kita lihat gitu ya, bisa dilihat. Jadi ya, kita lebih simpel kalau ini. Jadi ini lebih simpel. Ini lebih lebih bebas kita mendevelopnya. Tapi ya sama saja, tapi kita masih punya kemampuan untuk mengeksplor datanya. Jadi, nah ini bermain fitur semacam ini, ya, itu bisa digunakan. Jadi semacam itu ya. Nah ini yang menjadi menarik.
Nah, itu yang mungkin dominan. Tapi kalau Grafana boleh dicoba ya, tapi ini agak sedikit kompleks gitu, tetapi ini bagus, terus terang bagus. Ini kalau di lab saya pakai Grafana ini. Nah, karena memang lebih apa ya, digunakan untuk berbagai jenis data yang macam-macam. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang bisa dipakai. Kemudian ini ada bagus, ada link bagus, tapi ini agak lama sekali di tempat saya. Itu ada namanya qlik.com. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya kalau ingin mendapatkan feel-nya bagaimana data insight itu bisa diakses nanti di sini dia .qlik.com. Nah, klik ini dia karena dia memang fokusnya di tadi di data insight ya, jadi semacam tools pengembangan data insight. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena kita masih punya satu pertemuan ke depan ya, jadi satu pertemuan ke depan. Nah, saya ingin ingin di pertemuan terakhir nanti kita mencobakan data insight ini. Jadi rekan-rekan saya minta per hari ini coba dieksplor dulu, masuk ke Tableau, Power BI, kemudian Google Data Studio, kemudian menggunakan data yang digunakan di UAS ya, di UTS ya. Nah, yang data di UTS itu coba dilihat data di UTS kembali. Kira-kira kalau datanya semacam itu yang dimiliki, kalau misalnya Pak data UTS saya nggak yakin ya, nggak begitu mantap, boleh ganti nggak? Boleh, silahkan. Kalau mau ganti silahkan. Nah, dari data yang dimiliki tadi coba kira-kira mana yang menurut keyakinan masing-masing itu cocok ya untuk dipakai tools data insight-nya. Terus kemudian coba, saya tidak akan memberikan guideline, tapi coba explore apakah data insight versi rekan-rekan seperti apa. Jadi minggu depan mungkin 1 jam saya akan gunakan untuk melihat atau mereview hasil trial error-nya rekan-rekan dulu, sehingga kemudian saya punya point of view beberapa poin untuk feedback, dan kemudian nanti kita akan diskusikan bagaimana membangun pemahaman itu menjadi lebih tajam. Nah, jadi biar muncul. Karena saya bocorkan nanti ujian akhir semesternya adalah kita menggunakan model project based tadi, mengembangkan paper yang disubmit di UAS tadi menjadi paper final yang sudah ada tambahan data insight-nya. Nah, jadi semacam itu nanti kira-kira. Jadi kita kembangkan lagi jadi data insight. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu guideline untuk hari ini dan untuk explore. Nah, ini untuk hari ini saya mohon maaf karena terpaksa harus menghentikan kuliah di jam 9 karena ini ada tugas mendadak ya, dan tidak bisa saya saya tolak karena terkait dengan akreditasi. Jadi ini mandatory ya. Jadi mohon maaf, tapi nanti jika ada pertanyaan, ada ketidaktahuan, silahkan sampaikan di grup WhatsApp mata kuliah kita. Jadi sesinya nanti kita lanjutkan dengan diskusi di WhatsApp untuk mengeksplor tadi. Termasuk misalnya ada kesulitan penggunaan tools, mungkin belum jelas atau yang lainnya. Kalau misalnya nanti diperlukan, saya nanti akan coba bikinkan recorded guidance gitu ya, di masing-masing tools yang dipakai. Ya minimal 3 tadi ya, mungkin Power BI, Tableau, sama Google Data Studio untuk bisa memberikan trigger bagaimana memulainya. Mungkin itu untuk pagi ini masih ada sekitar 3 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan atau something, silahkan. Oke, tidak ada ya. Oke. Baik, kalau belum ada, ini saya stop dulu rekamannya.